Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarundisha Victoria Soplanit dengan NIM 431211076. Di sini saya sebagai host dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatima Putri Intan Maharani dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 431211006. Perkenalkan, nama lengkap saya Emiliani Hoimuda dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 431211004. Perkenalkan, nama saya Joseph Franciscus Balakleden dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 431210001. Di sini kami akan membahas tentang tradisi retorika persuasif dalam debat presiden tahun 2019. Aristoteles mengidentifikasi 3 aspek krusial dalam proses persuasi, ada logos, etos, dan patos. Aspek pertama adalah logos, yang merujuk pada penyampaian isi pesan secara logis, runtut, dan terstruktur. Aspek kedua, dalam kerangka komunikasi performatif Aristoteles, menurut Robel 2015, adalah patos. Patos merujuk pada usaha pembicara untuk berinteraksi dengan sisi emosional dari audiens. Aspek terakhir yang dianggap fundamental oleh Aristoteles adalah etos, atau karakter dari pembicara. Dimensi ini unik karena terbentuk dari 2 arah, kredibilitas dan karakter yang memang dirancang secara sengaja oleh pembicara dan bagaimana publik menilai karakter tersebut. Praktek kehidupan berdemokrasi yang sehat memberikan ruang bagi perspektif yang berkompetensi, karena kebebasan untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan berpendapat dijamin dalam demokrasi, adanya perbedaan perspektif menjadi tidak terletakkan. Dalam bernegara, aspek politis tidak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari, terlebih dalam masyarakat yang majemuk di mana setiap kelompok memiliki aspirasinya masing-masing yang ingin dipertahankan dan diprioritaskan. Studi mengenai analisis terhadap praktek public speaking yang dilakukan oleh politisi di Indonesia terbilang masih jarang. Salah satunya dilakukan oleh Sida Butar yang melakukan interpretasi pemaknaan atas pidato Abu Rizal Bakri saat ia masuk ke dalam bursa bakal calon presiden Indonesia tahun 2014. Robel mengkritik praktek public speaking yang dilakukan oleh para politisi secara umum. Menurutnya, ada kecenderungan bahwa politisi cenderung bergantung pada strategi patos dibandingkan logos maupun etos yang menggunakan bahasa ilmiah dan kompleks karena dianggap kurang populer sehingga mengurangi daya tarik di masyarakat umum. Menurut Memi sendiri, apa itu retorika? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, retorika merupakan seni atau teknik dalam berbicara yang baik. Tujuan dari retorika adalah persuasi. Yang dimaksudkan dengan persuasi di sini adalah meyakinkan pendengar bahwa apa yang disampaikan pembicara itu benar adanya. Kembali lagi pada jurnal yang dibahas tentang retorika persuasi dalam komunikasi performatif yang dicetuskan oleh Aristoteles, terdiri dari etos, patos, dan logos. Di sini saya mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama, logos. Yang dimaksudkan dengan logos adalah menyampaikan isi pesan secara logis. Yang dikaitkan dengan jurnal, contohnya seperti yang kita ketahui visi dan misi yang disampaikan Joko Widodo dan Prabowo. Joko Widodo menyampaikan visi dan misinya yang begitu sederhana dan hanya ingin mau masyarakat Indonesia maju. Bisa juga dikatakan Joko Widodo merupakan calon presiden yang berjiwa sosial masyarakat. Sedangkan Prabowo menyampaikan visi dan misinya bahwa dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang telah terjadi. Jadi Prabowo itu sepertinya berangan-angan tinggi. Yang berikut, patos. Patos yaitu usaha pembicara untuk berinteraksi dengan emosional pendengar.
Contohnya di sini, dalam debat calon presiden, Prabowo memberikan 5 kali pujian kepada Joko Widodo sebelum memberikan kritikan setelah mendengar apa yang telah disampaikan Joko Widodo. Sedangkan Joko memberikan 1 kali pujian kepada Prabowo dan mengekspresikan raut wajah atau menggerakkan tubuh seperti memutarkan bola mata, tanda tidak menyetujui apa yang disampaikan Prabowo. Yang berikut etos. Ini berkaitan dengan fundamental atau karakteristik pembicara. Contohnya, yang pertama pada pakaian atau penampilan. Prabowo dalam berpidato, calon presiden menggunakan setelan formal dan dasi berwarna merah untuk menandakan rasa hormatnya terhadap forum dan memperkenalkan dirinya sebagai mantan jenderal militer. Sedangkan strategi pemilihan pakaian Joko Widodo mengenakan kemeja putih dan celana hitam panjang dan sepatu kasual. Bukan hanya itu, tetapi Joko Widodo juga menggulungkan lengan kemejanya sebatas siku. Di sini bisa kita lihat bahwa Joko Widodo tampilannya lebih sederhana dari lawan debatnya karena Joko Widodo ingin mempertahankan kedekatan dengan audiens dan status sosialnya. Hanya ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Itu menurut dari Kak Memi. Kalau dari Kak Intan sendiri, tradisi retorika kalau dikaitkan dengan jurnalistik itu bagaimana? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Jika dilihat dari sudut pandang juru jurnalistik, bahwa debat tahun 2019 yang lalu, perdebatan tentang berpartisipasi tinggi menang adalah Prabowo itu sendiri. Yang dilihat dari caranya berpakaian yang sangat elegan dan memiliki latar belakang yang cukup baik. Jika berbanding balik dengan lawan debatnya yaitu Jokowi, yang memiliki tampilan yang cukup sederhana, dengan kemeja putih dan celana hitam panjang. Terlihat juga Jokowi menggulung lengan bajunya hingga ke batas siku. Hal itu dibuatnya untuk mendekatkan dirinya dengan rakyat sehingga tidak ada sekat antara pimpinan dan rakyatnya sendiri. Itulah contoh bagaimana cara calon debat yang mengambil suara rakyat dengan penampilan. Sekian dan terima kasih. Itu menurut pendapat dari Kak Intan tentang keterkaitan tradisi retorika dengan jurnalistik. Kalau dari Kak Jovan sendiri, apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari pendapat Kak Memi dengan Kak Intan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Dari judulnya, Retorika Persuasif dalam Debat Calon Presiden Indonesia tahun 2019, sebuah analisis komunikasi performatif. Di tahun 2019, Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Kegiatan yang berlangsung setiap 5 tahun ini mempertemukan kedua calon presiden, Jokowi yang ingin melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua dan Prabowo Subianto sebagai lawan debatnya. Untuk meyakinkan pemilih potensial mereka, masing-masing kandidat wajib berpartisipasi dalam debat presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Debat ini dilaksanakan di dalam masa kampanye sebanyak 5 kali dan bertujuan untuk mempromosikan program serta mengeksploitasi kelemahan lawannya. Secara prinsip demokrasi, debat merupakan perwujudan dari dialektika kebebasan berpendapat. Lalu secara khusus peneliti menggunakan kerangka kerja retorika persuasi dalam komunikasi performatif yang dicetuskan oleh Aristoteles yang terdiri dari etos, patos, dan logos. Aspek yang pertama adalah logos, yang merujuk pada penyampaian isi pesan secara logis, runtut dan terstruktur. Pesan yang bagi Froebel 2015 didefinisikan sebagai argumen harus mengacu pada kerangka logika yang berkesinambung karena bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan rasional dan kognitif audiens. Aspek yang kedua dalam kerangka komunikasi performatif Aristoteles, menurut Robel 2015 adalah pathos. Pathos merujuk pada usaha pembicara untuk berinteraksi dengan sisi emosional dari audiens. Baccarani dan Benfanti 2015 menyatakan bahwa fungsi public speaking adalah untuk membujuk hadirin untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Aspek terakhir yang dianggap fundamental oleh Aristoteles adalah ethos, atau karakter dari pembicara. Dimensi ini unik karena terbentuk dari dua arah, kredibilitas dan karakter yang memang dirancang secara sengaja oleh pembicara dan bagaimana publik memiliki karakter tersebut. Aspek pertama adalah logos, yang merujuk pada penyampaian isi pesan secara logis, runtut dan terstruktur. Pesan yang bagi Weber 2015 didefinisikan sebagai argumen harus mengacu pada kerangka logika yang berkesinambungan karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasional dan kognitif audiens. Aspek yang kedua dalam rangka komunikasi performatif Aristoteles menurut Weber 2015 adalah pathos. Pathos merujuk pada usaha pembicara untuk berinteraksi dengan sisi emosional dari audiens. Baccarani dan Bonfanti 2015 menyatakan bahwa fungsi public speaking adalah untuk membujuk hadirin untuk berpikir dan bertindak secara tertentu. Aspek terakhir yang dianggap sebagai fundamental oleh Aristoteles adalah ethos, atau karakter dari pembicara. Dimensi ini unik karena terbentuk dari dua arah, kredibilitas dan karakter yang memang dirancang secara sengaja oleh pembicara dan bagaimana publik memiliki karakter tersebut. Aspek pertama yang dianalisis dalam studi ini adalah ethos. Perwujudan strategi ethos yang dominan dalam kegiatan tersebut adalah pakaian dan penampilan visual. Prabowo hadir di panggung dalam setelan formal dan dasi merah untuk menandakan rasa hormatnya terhadap formalitas forum serta memperkuat identitasnya sebagai mantan jenderal militer yang seringkali berkolerasi dengan karakter disiplin dan resmi. Sebaliknya, strategi pemilihan pakaian Jokowi menunjukkan pesan yang sangat jelas untuk berkompetisi dengan Prabowo. Alih-alih tampil formal juga, Reynaldi dalam Selton 2019 mencatat bahwa Jokowi menggunakan kemeja putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu kasual. Tidak hanya itu, Jokowi juga menggulung lengan kemejanya sebatas siku. Dalam aspek logos, kedua kandidat berhasil menunjukkan kekayaan pengetahuan yang mereka miliki. Data yang digunakan relatif kuat dan baik Jokowi maupun Prabowo mampu menunjukkan kapasitas mereka untuk menggunakan fakta dalam berargumen. Studi ini memang tidak melakukan analisis atas kualitatif logika dan substansi yang disampaikan dalam debat. Tetapi peneliti melihat adanya kekurangan para kandidat dalam menyampaikan pesan secara terstruktur. Bentuk implementasi pathos umumnya tampak pada reaksi kandidat terhadap topik tertentu yang disampaikan dalam pidato atau terhadap sisi personal lawannya. Joko mulanya memperhatikan Prabowo yang sedang berpidato, namun kemudian mengalihkan pandangannya dengan cepat serta memutar matanya sebagai tanda ketidaksetujuan. Gestur ini tidak melibatkan kata-kata yang disampaikan secara verbal, tetapi juga kuat untuk mengirimkan pesan kepada pendukungnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu adalah pendapat dari Kak Jovan. Jadi, Aristoteles mengidentifikasi 3 aspek krusial dalam proses persuasi, yaitu logos, ethos, dan pathos. Retorika
sendiri memiliki arti seni atau teknik berbicara yang baik. Tujuan dari retorika adalah persuasi, meyakinkan pendengar bahwa apa yang disampaikan pembicara ada benarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.